Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28 Trauma. Tadi sepulang dari lawatan, Arkandra mengerutkan keningnya saat melihat banyak sekali panggilan tak terjawab dari Kencana. Tadi ponselnya dalam mode silent. Karena itu ia tak tahu ada begitu banyak panggilan dari kakaknya itu. Arkandra yang biasanya bisa bersikap tenang, mendadak jadi Arkandra yang tak dapat mengontrol emosinya. Ia benar-benar khawatir saat mendengar Kencana mengatakan kalau ia menemukan Azura dalam kondisi tidak sadarkan diri di apartemen. Awalnya Kencana ingin berkunjung sekaligus menghibur Azura. Tapi karena pintu tak kunjung dibuka padahal ia telah menekan bel berkali-kali. Maka Kencana pun masuk tanpa izin sebab ia tahu password apartemen adiknya itu. Saat pintu terbuka, Kencana sungguh terkejut melihat Azura telah terkulai tak berdaya di atas lantai yang dingin. Setibanya di basemen apartemen, tiba-tiba ponsel Arkandra kembali berdering. Ia pun segera mengangkat panggilan itu yang ternyata dari William. "Gimana Will, lu udah bisa dapatkan informasi? Siapa yang menyuruh para bajingan itu melenyapkan istriku?" Tanya Arkandra to the point saat panggilan telah ia angkat. "Wow, sekarang udah ngakuin istri lu? Udah gak butuh Steve lagi kan buat ngejauhin istri lu itu?" Ejek William, "Shut up!" bentak Arkandra. Saat ini kepalanya begitu pusing, kurang tidur karena terlalu merindu. Lalu kini terlalu cemas saat tahu istrinya jatuh sakit saat ia tak ada. "Jawab aja pertanyaan gue. Gue sedang gak ada waktu buat bercanda. Sorry, gue benar-benar pusing sekarang." Tukasnya menyesal karena tanpa sengaja membentak William. "Gue yang seharusnya minta maaf. Gue tahu saat ini lu sedang banyak pikiran." William pun menyesali keusilannya yang tak tahu waktu. "Sorry Ar, gue dan tim udah interogasi mereka tapi tak ada informasi yang spesifik. Mereka mendapatkan tugas via telepon. Gue udah coba hubungi nomor orang itu, tapi ternyata itu nomor sekali pakai. Pembayarannya juga dikirim menggunakan jasa kurir, yang nama pengirimnya menggunakan inisial hari. Selain itu, nggak ada jejak sama sekali. Mereka sangat berhati-hati. Tapi lu tenang aja, gue akan terus mengusut tuntas kasus ini. Satu yang gue pinta, lu dan Azura lebih berhati-hati dengan orang-orang di sekitar lu. Gue yakin dalangnya ini orang terdekat lu. Sebab bagaimana bisa mereka tahu kalau Pak Sarmin mau jemput Azura? Kalau nggak mereka orang terdekat lu, ujar William sebelum panggilan itu ditutup. Arkandra menyugar rambutnya frustasi. Ternyata mengungkapkan pelaku utama penculikan Azura tak semudah dugaannya. Dengan langkah setengah berlari, Arkandra memasuki apartemen. Bahkan kopernya pun masih ia tinggal di dalam mobil. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah menemui Azura. "Gimana kak keadaannya?"
Tanya Arkandra pada Kencana yang baru saja membuka matanya. Bahkan ia tertidur di sofa agar bisa terus memantau kesehatan Azura. Sekarang sudah lebih baik. Sepertinya dia dalam keadaan tertekan. Ada baiknya lu sementara ini selalu dampingi dia, Ar. Dia gadis yang baik, gue kasihan sama dia. Dan satu lagi yang buat gue terkejut hari ini, Ar. Ucap Kencana dengan tatapan sendunya. Arkandra yang terfokus menatap Azura lantas menoleh ke arah Kencana. Dengan tatapan seolah meminta penjelasan, apa? Kencana menghela nafas panjang lalu menepuk bahu Arkandra pelan. Dia berniat mundur, Ar dari misinya. Dia menyerah. Imbuh Kencana membuat nafas Arkandra tiba-tiba tercekat dan jantungnya seolah berhenti. Kenapa? Kenapa tiba-tiba begini? Kenapa kamu tiba-tiba ingin menyerah? Apa kamu tak mau lagi memperjuangkan aku? Enggak, aku enggak akan pernah melepaskan kamu, Ra. Kamu istriku dan kamu hanya milikku. Takkan kubiarkan kamu pergi dan ninggalin aku. Enggak akan, ucap Arkandra seraya duduk di bibir ranjang. Dipandanginya wajah pucat Azura. Diusapnya kepada istrinya itu. Lalu ia pun mendekatkan wajahnya dan mencium dahinya cukup lama. Kamu nggak boleh nyerah, Ra. Kamu nggak boleh pergi. Kamu hanya milikku, selalu, untuk selamanya. Bisiknya tepat di depan wajah pucat Azura. Lalu ia pun mengecup bibirnya singkat untuk menyalurkan rasa rindunya beberapa hari ini. Sudah beberapa hari yang lalu Azura sadarkan diri. Tapi sikap Azura kian berubah. Bahkan saat Arkandra mencoba mengajaknya bicara, gadis itu lebih suka menghindar dan menjauh. Dia juga jadi gadis pemurung. Kesehariannya hanya mengurung diri di kamar membuat Arkandra gusar bukan main. Arkandra telah mencoba membujuk dengan berbagai cara. Mengajak jalan, nonton bareng, ataupun kegiatan lainnya. Berharap Azura mau merespon dan perlahan kembali seperti sedia kala. Tapi respon Azura sungguh membuatnya tak berdaya. Iseng-iseng, ia membuka rekaman CCTV selama ia meninggalkan Azura. Ia ingin melihat apa saja yang dikerjakan istrinya itu saat ia tak ada. Hatinya meringis perih saat melihat ternyata selama ia pergi justru dihabiskan Azura dengan menangis dan meratap. Bahkan saat ia baru saja berangkat, Azura langsung masuk kamar dan meringkuk di sofa sambil menangis. Setelah itu, Azura masuk ke kamar mandi sangat lama membuat ia cemas. Azura baru keluar lebih dari 1 jam kemudian dengan tubuh bergetar dan pucat. Ia baru sadar, istrinya sepertinya mengalami trauma akibat percobaan pemerkosaan yang menimpanya. Arkandra menyesali, mengapa ia baru menyadarinya. Saat itu Azura memang berusaha bersikap layaknya baik-baik saja. Ya, secara fisik ia memang terlihat baik. Tapi mentalnya ternyata benar-benar terpukul dan tertekan. Setelah adegan mandi lebih dari 1 jam itu, ternyata Azura mengalami demam. Ia hanya meringkuk seharian di dalam selimut sambil sesekali menyeka air mata.
Matanya terlihat sangat sembab. Bahkan sampai sekarang lingkar hitam itu masih menghiasi matanya. Arkandra merasakan sesak di dadanya melihat istrinya begitu terpukul. Dan bodohnya dirinya justru mengikuti seminar di Bandung. Meninggalkan Azura dalam keadaan terpuruk. Bahkan jatuh sakit pun sendirian. Arkandra terus memperhatikan rekaman yang ia putar melalui layar laptopnya. Ia belum melihat bagaimana kronologis istrinya itu pingsan tak jauh dari pintu apartemen. Hingga ia menangkap kedatangan orang yang sangat dibencinya ke apartemen itu. Mau ngapain dia? Desis Arkandra tak suka. Lalu ia terus memperhatikan rekaman itu seksama. Ia memasang earphone agar ia dapat mendengarkan pembicaraan keduanya dengan jelas. Wajah Arkandra merah padam dengan tangan mengepal. Mungkin inilah yang jadi salah satu faktor perubahan Azura makin signifikan. Ia makin murung dan menutup diri. Bahkan tanpa tahu malu ia meminta Azura meninggalkannya. Brengsek, umpatnya marah. Apa hakmu ikut campur dalam urusanku wanita sialan? Kau mengatakan istriku kotor dan menjijikkan, lalu kau apa? Bahkan kau lebih kotor dan menjijikkan dari tumpukan kotoran. Geram Arkandra murka. Ia berjanji akan memberikan wanita itu pelajaran. Bila Azura sampai benar-benar meninggalkannya. Entah sudah berapa kali Arkandra menghampiri kamar Azura untuk menghiburnya. Tapi responnya tidak sesuai harapannya. Akhirnya, untuk pertama kalinya ia menghubungi Leon. Sahabat Azura berharap ia bisa membantunya membujuk Azura agar mau bicara. Tapi ternyata, hasilnya sama saja. Gimana? Dia mau bicara sama kamu? Tanya Arkandra tak sabar. Leon menggeleng pelan. Lalu duduk di sofa tak jauh dari tempat Arkandra duduk. Maaf dok, saya tidak berhasil membujuknya. Ucap Leon sambil mendesah frustasi. Dia hanya bilang ingin sendiri dulu dan tak mau diganggu. Imbuhnya lagi, Arkandra meraup wajahnya frustasi. Sungguh ia sangat kebingungan bagaimana caranya mengembalikan Azura seperti semula. Dia bahkan menolak bertemu dengan adiknya sendiri. Saya tidak mengerti lagi. Apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan trauma Azura? Bahkan diajak bicara berdua pun ia enggan. Sikapnya sekarang sungguh membuat saya resah, keluh Arkandra. Bila biasanya ia bersikap cuek, masa bodoh, tenang, bahkan seakan tak peduli. Tapi tidak kali ini. Ia benar-benar resah melihat perubahan Azura. Sama seperti Arkandra, Leon pun pusing melihat perubahan Azura. Sebelum kejadian ini, Azura telah menghadapi berbagai ujian. Ditinggalkan kedua orang tuanya, terlilit hutang yang tidak sedikit. Dijauhi teman-temannya, terpaksa putus kuliah. Dan bekerja banting tulang siang dan malam untuk menyekolahkan adiknya. Juga membayar hutang dan dikejar-kejar rentenir. Jika perempuan lain yang mengalami ini, ia yakin mereka takkan sanggup. Tapi Azura justru menghadapinya dengan tabah. Walaupun terkadang mengeluh,
namun ia tidak pernah putus asa. Dia benar-benar wanita paling tangguh yang pernah ia jumpai. Nyaris diperkosa. Demi Tuhan, membayangkannya saja membuat darah Leon mendidih. Andai saja kasus ini tidak diserahkan kepada pihak kepolisian, mungkin Leon sudah menghabisi nyawa para berdebah itu dengan tangannya sendiri. Ia tidak keberatan melenyapkan nyawa manusia sampah seperti mereka, walaupun risikonya pasti berurusan dengan hukum. Saya juga nggak tahu, Dok. Perempuan yang mengurung diri di kamar itu bukan teman saya. Dia bukan Azura. Teman saya Azura tidak selemah itu. Lalu bagaimana dengan nasib para berdebah itu, Dok? Saya sudah mengurus mereka. Teman saya di kepolisian sedang mengusahakan mengorek informasi tentang siapa yang memerintahkan mereka melakukan perbuatan keji seperti itu. Mungkinkah ini perbuatan orang-orang terdekat dokter? Mungkin juga itu rival atau orang yang tidak menyukai Anda menikah dengan Azura. Arkandra menengadahkan kepalanya. Otaknya sibuk berpikir siapakah kira-kira orang yang tidak menyukainya. Atau tidak menyukai pernikahan dirinya dengan Azura. Ia bukanlah orang yang suka menduga-duga tanpa bukti nyata. Tapi satu yang ia curigai, yaitu istri ayahnya. Bagaimana perempuan itu bisa mengetahui tentang percobaan pemerkosaan Azura? Bukankah kasus ini sudah saya minta William tutupi dari media? Bahkan kakek saja tidak tahu karena aku meminta Kencana merahasiakannya. Batin Arkandra bermonolog. Lalu ia menegakkan kembali punggungnya sambil menatap Leon. Jika itu alasannya, itu sama saja dia mencari mati. Saya sudah bersedia menikahi Azura. Jadi siapapun yang menentangnya maka harus berurusan dengan saya, tegas Arkandra dengan mata berkilat marah. Diam-diam Leon tersenyum lega mendengar penuturan Arkandra. Tanpa sadar, ia mengungkapkan kalau ia menerima Azura sebagai istrinya. Bukan hanya itu, ia juga dapat melihat ketertarikan Arkandra dengan Azura. Terima kasih, Dok, karena Anda begitu peduli padanya. Padahal sudah jelas kalau Azura telah memanfaatkan Anda. Tapi Anda tetap peduli dan mau melindunginya. Ucap Leon tulus. Kau tak perlu berterima kasih. Bagaimanapun Azura adalah istri saya. Jadi sudah sewajarnya saya menjaga dan melindunginya. Oh ya Dok, ada satu hal yang belum saya ceritakan. Saya yakin Anda belum tahu perihal ini. Ucap Leon membuat Arkandra mengerutkan keningnya. Apa Anda tahu alasan Azura terpaksa memanfaatkan Anda? Uang, terka Arkandra. Yah, bisa dibilang itu ada hubungannya. Ini tentang hutang-hutang mendiang orang tuanya yang tidak sedikit. Beberapa tahun ini ia telah kerja keras banting tulang siang dan malam untuk membayar cicilannya, tapi tetap saja hutang itu tak pernah lunas. Bahkan hutang itu seperti tak pernah berkurang. Cicilan per bulannya pun makin besar. Karena itu, saat mendengar kakak dokter menawarkan kerja sama itu, tanpa pikir panjang, ia menerimanya. Arkandra tercengang mendengar hal itu. Ia baru tahu tentang fakta itu.
Azura sungguh hebat menyembunyikan segala permasalahannya tanpa seorang pun yang tahu. Dan pada hari di mana ia diculik, bos rentenir itu telah menghubunginya agar melunasi hutang itu dalam tempo 1 bulan. Bila tidak, maka Melody akan mereka ambil dan jual dengan orang kaya yang bersedia membayarnya tinggi. Tentu saja target awalnya adalah Azura, tapi karena mendengar kabar kalau Azura telah menikah, maka mereka mengganti target. Azura frustasi. Ia bingung harus melakukan apa untuk mendapatkan uang senilai 1 miliar. Bahkan, Leon menghela nafas berat saat ingin melanjutkan kalimatnya. Untuk pertama kalinya, ia mengeluh lelah. Ia sudah nyaris putus asa. Sepertinya, ia sudah diambang batas. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor perubahan Azura ini. Ia tertekan. Ia tak pernah mengatakan tentang bagaimana perasaannya. Ia hanya sesekali menceritakan kegetirannya, tapi itu tidak seluruhnya. Selama ini, ia menelan mentah-mentah pahit getir hidupnya. Bahkan dengan Melody pun ia tidak terbuka. Karena itu, saya harap dokter bisa membantunya. Membantu dalam urusan apa hanya dokter yang bisa menjawabnya. Arkandra bungkam. Ia mencoba mencerna setiap penuturan Leon. Dadanya begitu sesak membayangkan betapa berat perjuangannya selama ini. Ternyata, di balik tawa ceria seorang Azura, tersimpan kepahitan hidup yang mungkin tidak semua orang sanggup menghadapinya. Dok, mendengar panggilan itu, Arkandra pun tersadar dari lamunannya dan menoleh ke arah Leon. Bolehkah saya mengharapkan sesuatu dari dokter? Tanya Leon. Mengharapkan apa? Tanya Arkandra bingung. Saya sangat berharap Anda bisa menjadi suami Azura selamanya. Menjadi orang yang mengasihi dan melindunginya selamanya. Dulu, ia pernah meminta perlindungan dengan saya. Baik dari para penagih hutang maupun permasalahan hidupnya. Tapi apalah daya saya tidak sekuat Anda. Anda memiliki segalanya, sedangkan saya, Leon menggelengkan kepalanya. Terkadang saya merasa malu. Sebagai seorang teman, saya tidak mampu melindunginya. Tapi Anda berbeda, Anda memiliki segalanya. Dan hanya Andalah yang pantas berada di sisinya. Arkandra tak bergeming. Ia masih terpengkur di tempatnya. Dokter, boleh saya mengatakan satu hal lagi? Apa? Arkandra mengangkat alisnya ke atas. Teman saya, Azura, sebenarnya dia menyukai Anda. Bukan karena harta atau apapun yang Anda miliki, tapi ia tulus menyukai Anda. Tapi ia berusaha untuk mengelak dan menolaknya. Dia terus menolak dan mati-matian menyadarkan dirinya bahwa dirinya hanyalah istri kontrak, istri di atas kertas, gadis bayaran. Katanya, ia tidak pantas mencintai Anda. Ia tak pantas berada di sisi Anda. Ia tak pantas menjadi pendamping Anda. Tapi kata saya, dia pantas mendapatkan cinta Anda.
Apakah perkataan saya ini salah? Hari sudah cukup larut. Udara pun kini lebih dingin dari sebelumnya karena hujan yang turun sejak sore tadi. Entah sudah berapa lama Arkandra terpengkur seorang diri di dalam kamarnya, sambil menyandarkan punggungnya di sandaran ranjang. Sejak kepulangan Leon tadi, ia mengurung diri di kamar. Ia hanya keluar saat ingin makan malam. Itu pun ia baru keluar saat Azura mengetuk pintu kamarnya dan mengajaknya makan malam. Sepanjang makan malam tadi, matanya nyaris tak berhenti menatap Azura. Ia makan lebih sedikit dari biasanya, diam tanpa kata, seakan mereka merupakan dua orang asing yang berbeda. Arkandra yakin, Azura menyadari kalau ia terus menatapnya. Di dalam kamarnya, Arkandra terus merenung. Memikirkan semua penuturan Leon tentang Azura, dada Arkandra mendadak sesak. Saat mengingat penuturan Leon mengenai perjuangan dan kesulitan yang Azura alami selama ini. Ya, dia akui, Azura merupakan gadis yang tangguh. Bahkan sangat tangguh, ia membenarkan perkataan Leon. Kalau perempuan lain yang mengalami hal itu, belum tentu mereka sanggup melaluinya. Lalu Arkandra teringat penuturan Leon tentang fakta kalau Azura menyukainya, dan juga kalimat terakhir yang ia ucapkan. Hanya dirinya lah yang pantas mendampingi Azura. Benarkah Azura menyukainya? Bisakah dirinya menjadi seseorang yang Leon harapkan? Arkandra ingin memastikan sendiri dengan hatinya. Apakah ia benar-benar bisa memberi limpahan kasih untuk istrinya itu dengan tulus? Arkandra pun segera keluar dari kamar dan beranjak menuju kamar Azura. Tangan kanannya terangkat ingin mengetuk pintu. Bersamaan dengan terbukanya pintu dari dalam, membuat kedua pasang mata itu saling bersirobok penuh tanya. Pak Dokter. Ucap mereka bersamaan. Kamu dulu yang bicara. Titah Arkandra. Pak Dokter mau ngapain di depan kamar saya? Tanya Azura. Aku lagi suntuk. Butuh temen ngobrol. Tapi saya sedang gak mau ngobrol. Tolak Azura halus. Tapi Arkandra tak mengindahkan penolakan itu. Ia justru menerobos ke kamar Azura dan langsung duduk di ranjangnya. Sambil bersandar membuat Azura membulatkan matanya. Pak Dokter mau ngapain masuk kemari? Tanya Azura bingung. Kan aku udah bilang, aku mau ngobrol, sini. Panggil Arkandra acuh tapi Azura justru tak bergeming. Tak menerima penolakan. Arkandra kembali berdiri, menutup pintu dan menguncinya. Lalu menarik tangan Azura menuju ranjang dan mendudukkannya. Azura yang melihat gelagat aneh Arkandra pun mendadak linglung. Jantungnya berdegup dengan kencang. Apalagi saat Arkandra menarik tangannya, tubuhnya seakan dialiri arus listrik ribuan volt. Sekujur tubuhnya sampai menegang dengan perasaan yang tak menentu. Tapi... Azura ingin menolak tapi ia bingung bagaimana mengatakannya.
Bibirnya terlalu keluh untuk bicara. "Shoot, aku pingin cerita sesuatu sama kamu," ujar Arkandra seraya meletakkan jari telunjuknya di depan bibir Azura. Membuatnya makin tegang. "Jangan tegang, relaks," bisik Arkandra seraya tersenyum manis membuat Azura membeku di tempatnya. "Aku ingat, kamu pernah bertanya, mengapa Finlandia bisa tiba-tiba menjadi mama tiriku? Aku mau menjawab sekarang. Apakah kamu masih mau mendengarkannya?" tanya Arkandra. Pelan-pelan, ia menyusupkan tangannya di balik punggung Azura dan merangkulnya agar lebih merapat. Azura yang awalnya terpengkur menatap lantai, seketika mengangkat wajahnya dan menatap Arkandra. "Pak Dokter yakin, mau cerita? Bukankah itu merupakan salah satu masa lalu kelam Pak Dokter?" tanya Azura heran. Tiba-tiba Arkandra ingin menceritakan rahasia kelam masa lalunya. "Kamu istri saya, Ra. Jadi sudah sepatutnya kamu tahu mengenai aku dan masa laluku," ungkapnya seraya menatap lekat wajah Azura yang polos, tanpa riasan, dengan rambut diikat asal ke atas. Kini wajahnya terlihat lebih tirus dibanding minggu lalu. Dada Arkandra mendadak sesak. Membayangkan betapa tertekannya istrinya itu atas kejadian yang menimpanya tempo hari. Pakaian yang dikenakannya pun lebih tertutup, tidak seperti biasanya yang cenderung terbuka. Bahkan tak jarang Azura sengaja hanya mengenakan linge untuk menggodanya. Azura terdiam dengan kepala kembali menunduk. Namun tetap memasang telinga untuk mendengarkan penuturan Arkandra. "Finlandia adalah satu-satunya mantan kekasihku. Kami bahkan telah berencana menikah, namun akhirnya gagal sebab aku, dengan mata kepalaku sendiri memergokinya dan papa tengah melakukan hubungan intim. Padahal saat itu ia masih berstatus kekasihku dan papa masih memiliki mama sebagai istri. Ini bukan sebuah kesalahpahaman, bukan jebakan, apalagi ketidaksengajaan. Mereka melakukannya secara sadar di depan mataku." Arkandra menceritakan segalanya tanpa rasa ragu apalagi malu. Tak ada lagi kilat luka di matanya. Hanya ada rasa jijik saat mengingat apa yang pernah ia lihat. Sesuatu yang tidak semestinya ia lihat dan saksikan. Tapi nyatanya, semua itu terpampang nyata di depan matanya. Kabar tentang perselingkuhannya sebenarnya sudah sejak lama aku dengar. Kencana juga telah sering memperingati, tapi aku nggak percaya. Aku justru marah dengannya. Namun, suatu hari, tepat saat aku selesai dengan internshipku, aku pulang tanpa memberitahukannya. Rencananya aku ingin memberikan kejutan padanya sekaligus melamar. Arkandra tampak menghela nafas berat. Jadi aku datang ke apartemennya. Tapi sesuatu tak terduga yang terjadi. Bukannya ia yang mendapatkan kejutan. Justru sebaliknya akulah yang terkejut. Aku masuk ke apartemennya secara diam-diam. Namun, saat masuk ke sana, justru aku disambut dengan suara-suara yang menjijikkan. Tak mau menduga-duga, aku segera berjalan menuju kamarnya dan
Ternyata pergumulan keduanya tengah berlangsung. Mereka tampak sangat menikmatinya. Jujur, aku takkan percaya bila bukan kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh sangat menjijikkan. Sejak saat itulah aku menganggap semua perempuan sama saja. Tutur Arkandra dengan tersenyum pahit. Karena itu Pak Dokter berpura-pura jadi gay? Tanya Azura polos sambil kembali menatap wajah sang suami. Arkandra balik menatap mata Azura kemudian terkekeh. Azura terkejut melihat kekehan suaminya. Suaminya jadi terlihat makin tampan. Jantung Azura kembali berdebar kencang. Saat ditatap balik Arkandra dan melihat kekehan langka itu. Bersambung.